Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Gita. Kali ini saya mau mereview beberapa tanaman saya yang memang nggak terlalu mahal sih, nggak seperti pengkoleksi-koleksi sultan di luar sana yang biasa-biasa aja, tapi sudah membuat hati saya bahagia setiap melihatnya. Nah, mau bercerita dulu awal mula mencintai tanaman itu. Waktu itu sebenarnya dari sebelum menikah sudah suka sama tanaman. Jadi karena kerja, kesibukan sehari-hari, jadi saya cuman cari-cari tanaman aja, terus saya bawa ke rumah untuk ditanam oleh ibu saya. Jadi kebetulan ibu juga suka sama tanaman, dan waktu dulu beliau lebih suka tanaman yang berbunga. Nah, setelah menikah dan saya tidak bekerja lagi, akhirnya lebih fokus ke tanam menanam, berkebun judulnya. Jadi sempat bertanam cabai, bertanam sayuran, dan juga bertanam bunga-bungaan. Jadi pertama kali waktu itu yang saya tanam adalah rokot, mawar, krisan, dan sebagainya lah ya, tanaman-tanaman biasa yang biasanya ibu-ibu zaman dulu suka tanam. Dan lama-kelamaan saya berpikir, wah, saya terus-terusan menambah tanaman yang menguras kantong gitu kan ya. Jadi gimana nih caranya supaya saya bisa membeli tanaman tapi dengan uang saya sendiri. Akhirnya saya berusaha untuk memperbanyak tanaman saya sendiri. Setelah diperbanyak, saya jual kembali tanaman tersebut, tentunya karena sudah kebanyakan sendiri, harganya pun lebih ekonomis. Dan dari uang jualan bunga itulah saya membeli bunga yang baru lagi. Akhirnya sampai sekarang saya pun ketagihan. Jadi bunga pertama yang saya jual waktu itu adalah mawar. Bunga pertama yang saya jual waktu itu adalah krokot, dimana pertumbuhannya sangat gampang sekali, tinggal kita patahkan, tusuk, dan tumbuh. Jadi waktu itu saya berada di Pulau Kundur, dimana penjual bunga masih belum ada waktu itu, dan saya pionirnya. Jadi saya pertama kali menjual krokot. Ketika saya jual krokot, ada beberapa 1, 2, 3 akhirnya mengikuti jual krokot, dan penuhlah di Prayon itu tanaman krokot di setiap rumahnya. Selanjutnya saya mencoba lagi karena saya ingin bertanam mawar dengan gratis. Jadi akhirnya saya minta tolong sama penjual mawarnya, Mbak, boleh nggak saya ambil fotonya untuk saya jual di tempat saya. Akhirnya saya posting foto di Facebook. The power of media sosial ya sebenarnya. Jadi saya posting di Facebook, bagi teman-teman yang mau mawar silahkan PO ke saya. Lalu berhasillah PO tersebut, banyak juga yang pesan mawarnya, krisannya juga. Akhirnya saya pun bisa dapat tanaman itu. Berlanjut hingga akhirnya suatu saat saya pindah ke Karimun. Saya menemukan tanaman langka yang dinamakan Alocasia stingray. Lalu saya jual keluar di grup-grup Alocasia nasional. Lalu dibeli oleh, yang pertama kali membeli itu adalah orang di wilayah Pulau Jawa, dan itu adalah pertama kalinya saya mengirim tanaman ke luar Kepulauan Riau. Jadi itu pengalaman pertama saya, dan akhirnya saya pun ketagihan untuk mengirim tanaman terus-menerus ke luar. Setelah akhirnya beberapa bulan di sini, saya menemukan banyak teman di tengah-tengah pandemi ini, di mana penghasilan orang-orang banyak yang berkurang. Juga ibu-ibu harus mencari uang tambahan untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Jadi dari berjual tanaman ini saya banyak berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Saya juga punya banyak teman dan relasi akhirnya. Jadi kami juga punya perkumpulan pecinta tanaman di Karimun. Dan alhamdulillah dengan saya berkirim tanaman ke luar Kepulauan Riau juga menginspirasi mereka, satu persatu pun mengikuti untuk mengirim tanaman keluar. Dan
Gak cuma saya yang kecipratan rezekinya, misalnya tetangga saya juga pun ikut-ikutan sekarang sudah mulai bertanam, menjual tanah bakar. Dan bagi saya nggak masalah persaingan atau apapun, itu rezeki sudah diatur. Nah, saya sekarang mau mereview tanaman-tanaman yang ada di sekitar saya ini, ya. Jadi saya dikelilingi oleh tanaman-tanaman hias, tanaman hits bagi saya. Sebenarnya masih banyak lagi di belakang. Di belakang itu ada kebun saya. Nanti saya tunjukin kebun saya di teras ini untuk koleksi pribadinya aja. Jadi yang khusus di teras memang nggak dijual. Jadi saya punya tanaman itu banyak banget. Kalau dulu saya sukanya yang berbunga kata orang, tanaman berbunga, ya, seperti mawar, dan salah satunya adalah adenium ini. Nah, sedang berbunga, band ya. Nah, sekarang saya tuh lebih suka ke yang dedaunan, tapi bukan sekarang sih, sebenarnya udah dari dulu. Dari pertama nikah itu kan mawar, krisan, tapi dalam hati, maksudnya dalam hati, tapi di samping itu saya juga mengkoleksi tanaman dedaunan. Salah satu yang paling jadul banget adalah aglonema. Jadi itu tanaman dedaunan saya pertama. Lalu lanjut saya suka ke philodendron. Sampai sekarang saya adalah philomaniac. Jadi di sini ada Florida Ghost. Florida Ghost itu daunnya hijau, tapi nanti kalau daun awalnya itu akan berwarna putih. Nah, ini Florida Ghost saya itu berubah menjadi variegata. Kelihatan nggak sih? Jadi ada putih-putihnya gitu di daun hijaunya. Dan bagi penjual bunga ini tuh menjadi harta karun gitu loh. Jadi investasi. Kalau dia sudah berubah menjadi variegata gini, otomatis harganya pun menjadi lebih mahal. Salah satu saya suka bertanam dan menginvestasi tanaman-tanaman langka atau tanaman-tanaman yang harganya tinggi. Bukan saya ingin membuang-buang uang, saya beli tanaman yang harganya tinggi atau segala macam, tapi itu bisa menjadi investasi saya ketika saya kepepet di bulan tua. Apalagi di masa pandemi ini, penghasilan suami kurang. Jadi dengan adanya tanaman ini, ketika kepepet saya bisa jual. Tentunya nggak jual semua, saya perbanyak dulu, jadi saya masih ada sisa. Nah, ini ada Florida Ghost, ini ada aglonema saya sebenarnya banyak. Yang ini yang red cochin, sebenarnya jenis biasa. Yang jenis kolektor suka itu biasanya yang begini-begini. Nah, ini warnanya agak slow, lembut. Ini namanya emerald, aglonema emerald. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi sih di belakang. Dan ini ada Syngonium pink splash. Nah, Syngonium ini termasuk Syngonium yang mahal. Ini segede gini bisa sampai 700-800an. Padahal ya inilah ya. Padahal apa? Enggak, emang cantik kok sebenarnya. Apalagi kalau misalnya motifnya itu menor. Dan tadi yang menor kemarin itu baru terpatah karena ada jemuran yang jatuh. Lalu di sini ada pink splash. Ini juga harganya kalau segini tuh 1 jutaan lebih. Dan alhamdulillah saya dapatnya barter sama Birkin waktu itu. Dan ini juga ada tortum. Tortum ini waktu itu belinya 300.000. Nah, ini sudah dicacah menjadi 3. Ini 1 dan ada 2 lagi yang lainnya yang sudah dicacah. Nah, cacahannya itu saya sudah jual satu cacahan 500.000, cuman yang satunya minta nego jadi 400.000 dan saya sudah dapat 900.000 dari 300.000. Nah, itulah keuntungannya bertanam tanaman yang rare atau langka. Oke, masih mulai ternyata. Lanjut lagi. Lalu di sini ada alocasia dragon. Alocasia ini banyak banget jenisnya yang lagi viral ini dari daerah Kalimantan ya. Ini yang dragon yang biasa. Nanti ada yang black velvet, ada yang
silver, bermacam. Dan ini juga yang lagi viral nih. Kalau saya punya yang versi jumbonya, wow, gede kan. Nah, ini orang bilangnya janda bolong, tapi nama ilmiahnya adalah Monstera adansoni gitu. Saya mungkin lebih setujunya kalau disebut Monstera adansoni daripada kita sebut-sebut janda bolong, apaan sih gitu. Dan juga yang lagi viral banget kalau di sini ya, mungkin di luar Karimun juga ya sih, lagi ini sama kaladium, ya, kaladium. Jadi kalau orang-orang awam biasanya sebut aglonema keladi, ini keladi, semua keladi. Tapi sebenarnya mereka jenisnya berbeda-beda. Yang ini kaladium, yang ini aglonema. Ini kaladium favorit saya, dan tentunya masih ada lagi yang di belakang, Brelemax variegata. Jadi ini bukan Brachylia yang biasa. Kalau Brachylia yang biasa kan hijau. Nah, kalau yang ini ada variegata-variegatanya. Ya, melati, pink gajah, Monstera carstenianum, kok dia bergerak ya? Ini saya kurang tahu ID-nya apa. Dan ini juga yang lagi hits, gloriosum, dan ini anthurium sirih. Wow. Oke, untuk perawatannya sendiri, setiap tanaman